Praktikum penyepuhan logam. Tujuan praktikum, menyajikan data dalam bentuk tabel, menghitung rata-rata dan simpangan baku dari data dalam tabel, menjelaskan prinsip kerja, serta cara membaca voltmeter, melakukan penyepuhan logam, mengetahui dampak negatif dari aktivitas penyepuhan logam. Sebelum memulai percobaan, kita mencari informasi tentang bahan pelapis lewat HP atau laptop, serta jenis-jenis tabel dan grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Percobaan penyepuhan logam memerlukan alat berupa kawat tembaga dengan capit buaya, beaker glass, amplas, penggaris, timbangan, aplikasi stopwatch dalam HP, serta logam yang akan disepuh. Kali ini kelompok menggunakan koin Rp500. Selain alat, juga diperlukan bahan berupa larutan CuSO4, larutan asam berupa perasan jeruk nipis atau lemon, baterai 6 volt, 9 volt, dan 12 volt, serta potongan tembaga. Siapkan baterai 6 volt, 9 volt, 12 volt, alat ukur voltmeter, dan amperemeter. Mengukur tegangan baterai dengan menggunakan voltmeter. Menghubungkan kabel jepit buaya pada baterai 6 volt. Satu kabel yang berwarna merah di kutub positif atau anoda, dan kabel lainnya yang berwarna hitam di kutub negatif atau katoda. Lalu, pada ujung lain kabel jepit buaya dihubungkan pada alat voltmeter sehingga terangkai menjadi suatu rangkaian listrik. Lakukan kembali langkah 3 dan 4 pada baterai 9 volt dan 12 volt secara bergantian. Mencatat angka yang tertera pada voltmeter. Setelah itu, mengukur kuat arus listrik dengan amperemeter. Mengamplas potongan logam yang akan digunakan. Mengukur diameter potongan logam agar dapat diketahui luas permukaannya. Mencuci potongan logam yang sudah diamplas menggunakan larutan asam seperti jeruk nipis atau lemon. Menimbang potongan logam tersebut menggunakan timbangan sebelum percobaan dilakukan. Menuang larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4 ke dalam gelas beker kurang lebih sebanyak 75 ml. Menghubungkan potongan logam pada ujung kabel yang berada di kutub negatif atau katoda dan potongan tembaga pada kawat di kutub positif atau anoda pada baterai menggunakan capit buaya. Kemudian mencelupkan potongan logam dan tembaga yang sudah terhubung dengan baterai ke dalam gelas beker. Celupkan potongan tersebut sampai terendam penuh pada larutan. Mengamati proses yang terjadi dan didokumentasikan selama 10 menit. Melakukan percobaan kembali untuk pengulangan kedua selama 15 menit dan pengulangan ketiga selama 20 menit dengan langkah-langkah yang sama. Menimbang ulang potongan logam setelah melakukan percobaan sesuai waktu yang ditentukan. Inilah hasil akhir dari percobaan kami. Dapat dilihat bahwa tembaga melapisi seluruh permukaan koin. Berdasarkan data yang kami dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyepuhan logam antara lain adalah tegangan baterai, durasi penyepuhan, serta ukuran koin. Makin tinggi tegangan, semakin cepat juga proses penyepuhan. Hal ini ditunjukkan dari koin Rp500 yang dihubungkan ke tegangan 6 volt dan disepuh selama 20 menit mempunyai pertambahan berat sebanyak 0,2 gram, sementara yang dihubungkan ke tegangan 9 volt dan 12 volt masing-masing memiliki pertambahan berat 0,3 dan 0,4 gram. Hal yang serupa juga terlihat pada koin yang disepuh selama 15 menit, di mana koin yang dihubungkan ke tegangan yang lebih tinggi mempunyai pertambahan berat yang lebih besar. Selain itu, karena telah diketahui bahwa reaksi redoks yang terjadi saat elektrolisis berlangsung terjadi karena adanya aliran listrik, maka juga dapat dikatakan bahwa pertambahan berat sebanding dengan bertambah besarnya tegangan, karena aliran listrik juga akan semakin kuat sehingga reaksi makin cepat terjadi. Walau demikian, koin yang disepuh selama 10 menit mempunyai pertambahan berat yang sama walau dihubungkan ke 3 tegangan yang berbeda. Koin yang disepuh selama 15 menit juga mempunyai pertambahan berat yang sama saat dihubungkan ke tegangan 9 dan 12 volt. Hal ini menunjukkan bahwa lama penyepuhan juga mempengaruhi banyaknya tembaga yang melapisi besi, dan makin lama logam disepuh, maka makin banyak tembaga yang melekat pada logam, sehingga massa logam menjadi semakin berat. Electroplating atau penyepuhan logam adalah salah satu proses pelapisan bahan padat
dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit yang memberikan perlindungan pada logam yang diinginkan dengan memanfaatkan logam-logam tertentu sebagai lapisan pelindung. Dalam percobaan penyempuhan logam, tembaga atau Cu bertindak sebagai anoda dan besi atau koin logam bertindak sebagai katoda. Sementara, larutan CuSO4 adalah larutan elektrolit yang menghantarkan aliran listrik dan mengandung ion logam yang sama dengan logam pelapis yaitu Cu atau tembaga. Pada proses ekoplanting, terjadi reaksi redoks dengan konsep elektrolisis sebagai berikut. Voltmeter biasanya disusun secara paralel dengan sumber tegangan atau peralatan listrik karena digunakan untuk mengukur satu tegangan yang dijepit atau suatu perbedaan antara satu titik dengan titik yang lain sehingga harus dipasang secara paralel. Sedangkan pada ampermeter dipasang secara seri karena aliran arus sama dengan rangkaian seri. Bunyi dari hukum Ohm adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit menggunakan prinsip hukum Ohm. Jadi, dengan menggunakan rumus tegangan jepit, yaitu beda besar tegangan dibagi dengan kuat arus listrik, didapat hambatan dalam. Ternyata, setelah dicari, diketahui bahwa bahan pelapis yang biasa digunakan untuk penyempuhan adalah emas, perak, dan tembaga. Dan setelah membandingkan harga masing-masing bahan pelapis, ternyata tembaga yang telah disediakan dari sekolah untuk melakukan percobaan memiliki harga paling murah dengan harga Rp610 per gram. Beda jauh dengan harga perak yang per gramnya mencapai Rp414.755. Nah, sebelumnya kan sudah tahu langkah-langkah mengukur tegangan dengan voltmeter. Tapi bagaimana cara membacanya ya? Yuk mari kita simak lebih lanjut. Setelah baterai dan voltmeter dirangkai secara paralel, jarum meter pada papan skala akan menunjukkan besarnya tegangan yang telah diukur. Kemudian, membaca voltmeter dapat menggunakan dengan rumus untuk memastikan hasilnya memang tepat, yaitu dengan melihat skala yang ditunjuk, skala maksimum, dan batas ukur pada voltmeter tersebut. Kemudian, buat perbandingan skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, lalu dikalikan dengan batas ukur, sehingga didapat hasil tegangan listrik dari voltmeter. Jadi, prinsip apa sih yang digunakan dalam voltmeter sehingga bisa didapat hasil tersebut? Pada voltmeter analog, terdapat komponen yang terdiri dari galvanometer dan dikolaborasikan dengan multiplier. Galvanometer menggunakan prinsip hukum Lorentz, sehingga gaya magnetik akan timbul dari interaksi antara medan magnet dan kuat arus. Gaya magnetik tersebut mampu membuat jarum alat pengukur voltmeter bergerak saat ada arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin besar penyimpangan jarum yang terjadi. Adanya flux magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Selain itu, terdapat dua jenis prinsip yang terdapat di dalam komponen voltmeter, yaitu prinsip kerja bersih putar dan prinsip kerja kumparan putar. Ada dong pastinya. Limbah penyempuhan logam yang dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan, baik air, tanah, bahkan udara. Limbah penyempuhan ini kan sifatnya cair, jadi sangat mudah untuk mencemari air dan tanah. Kalau udah mencemari air, ekosistem air bisa rusak. Ikan-ikan dan tanaman air bisa mati. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa tanaman air yang memerlukan kandungan logam berat untuk kehidupannya. Contohnya alga Chlorella pyrenoidosa. Namun, semua yang berlebihan itu nggak baik kan? Jadi, kalau kadar logam berat dalam limbah itu terlalu banyak, justru bisa merusak tanaman alga ini juga. Pencemaran tanah juga bisa terjadi nih kalau limbah cair hasil penyempuhan itu bocor ke tanah. Limbah cair ini kan mengandung zat kimia beracun. Jadi, kalau sampai tumpah ke tanah, bisa merusak struktur alami tanah, dan yang lebih bahayanya lagi, kalau tanah yang sudah tercemar itu disentuh langsung oleh manusia dan hewan. Contohnya pada manusia, sistem saraf bisa rusak dan sistem imun bisa terganggu. Dampaknya juga bisa dirasain nih pada tanaman yang ada di daratan. Zat kimia mengendap dalam tanah itu bisa mengurangi zat hara yang dibutuhkan tanaman dan bahkan bisa merusak bagian-bagian tertentu pada tanaman.
Kalau untuk pencemaran udara, gas hasil penyepuan logam itu kan berbau tidak sedap dan bahkan bisa mengganggu pernapasan manusia jika dihirup terus-menerus. Gas hasil penyepuan ini juga berupa partikel debu yang bisa menambah polusi udara. Nah, sekarang tahu kan apa dampak negatif dari pembuangan limbah ini? Nah, caranya gampang banget. Siapin aja kantong plastik yang udah diisi dengan pasir. Terus langsung tuangin aja deh limbahnya ke dalam plastik isi pasir itu. Pasir inilah yang nantinya akan mengendapkan limbah hasil penyepuan tersebut, jadi limbahnya nggak berceceran deh. Melalui praktikum ini, kami dapat belajar untuk tidak bersikap semena-mena terhadap bahan-bahan bekas percobaan, walaupun praktikum yang dilakukan sudah selesai, serta membiasakan diri untuk mencari tahu informasi penting terkait praktikum yang dilakukan. Apalagi pada situasi sekarang yang mengharuskan kami melakukan percobaan di rumah masing-masing. Kami mendapat pengetahuan bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan berasal dari aktivitas penyepuan logam. Jika dibuang secara sembarangan, sehingga didapatkan solusi untuk mencegah hal tersebut, yaitu dengan membuang limbah penyepuhan ke dalam kantong plastik yang berisi pasir. Diperlukan pula kerjasama yang baik antar anggota kelompok untuk saling berbagi informasi agar praktikum yang dilakukan berjalan dengan lancar atau berhasil. Selain itu, diperlukan kesabaran saat melakukan percobaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga didapat hasil akhir yang memuaskan. Terlebih, jika percobaan gagal yang mengharuskan untuk mengulang percobaan. Di akhir kalimat, kami juga bisa belajar lebih mandiri dengan melakukan percobaan from home, mengingat sebentar lagi masa SMA kami akan berakhir.